dirubah, pengen nanti kurang mah penyegaran suasana baru lah, tahun baru 2025. Nah, ya, untuk viewer Tolombong, nah, jangan kaget juga kalau misalkan Tolombong podcast menjadi berubah seperti ini. Ya kita akan selalu berubah nantinya, gitu. Mencoba dengan hal yang baru lagi. Hidup perubahan. Presiden oke berubah kan? Presiden Tolombong tuh gitu berubah, harus berubah. Itu, tapi tetap Tolombong akan menyajikan hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan fenomena-fenomena sosial lah, fenomena sosial ya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, begitu. Hanya bagaimana kita mencoba perubahan ini agar suasana menjadi lebih segar lagi. Mungkin mah ayah oke tema-tema horor, nah gitu. Horor. Tema-tema horor mah biasanya ratingnya naik. Ini ngerasep juri gitu. Senang hantu gitu. Emang orang Indonesia mah tidak lepas dari hantu. Nah, salah satunya ini kebebasan untuk memerdekakan kaum perokok. Ya, kita bisa membebaskan di situ, bukan menyuruh merokok. Iya, tapi merokok. Jadi lebih bebas lagi, lebih natural lagi lah. Gitu Tamirin. Jadi artinya menyambut tahun baru ini kita adakan semangat baru lagi, semangat Tolombong untuk tetap berkarya dengan berbagai macam variasi. Nah, ngobrol-ngobrol masalah tahun baru ya. Bentar Pak, udah opening belum? Opening. Dulu lah. Balik lagi dengan Tolombong Podcast. Saya Ari Wijaya bersama seluruh kru sekarang ini, ya spesial guest sekarang ini. Special edition. Saya Andi. Agi, nonton mah. Agi, kemana wae Gi? Ya, di mana BT? Opening ya. Opening. Jangan lupa subscribe dan yang lain-lainnya. Kita hari ini menampilkan yang spesial di balik layar Tolombong Podcast. Kumaha sibukna membuat setting dan seperti apa. Ini settingnya asalnya tidak begini. Asalnya ada sofa duduk sini. Kita berpikir lagi untuk setting ini lebih mengasikkan lagi lah settingnya. Begitu mungkin. Ya, supaya lebih hidup. Iya. Coba. Karena kalau setting bukan kaku, tapi formal. Kan biasa di talk show mah setting pakai sofa itu biasa lahnya. Orang bareng. Tapi banyak juga sih yang tidak yang tidak formal lah. Karena kan perkembangan setting kayak di televisi, podcast sudah beragam, tidak kaku lagi lah. Ya. Itu makanya untuk para viewer Tolombong Podcast komen atulah, jangan ngebatem aja ketika nonton Tolombong Podcast, dikomenin apa aja lah komennya mah, asal jangan gariha we. jangan yang kasar-kasar, kita nggak seneng yang kasar-kasar lah ya. yang halus-halus kritik membangun lah, nggak apa-apa, mangga silakan. Jadi dalam rangka mengembangkan Tolombong Podcast ini, kita butuh masukan juga dari seluruh viewer atau siapapun, mangga. Nanti siapa aja nih yang akan menjadi narasumber Tolombong Podcast, siapapun
Kalau Tolombong Podcast mah tidak hanya sekedar artis ataupun orang-orang ternama, justru kita mencarinya ini adalah bagaimana dari tema itu menjadi inspirasi. Nah gitu, inspirasi dan terutama untuk lebih mengedukasi lagi, mudah-mudahan. Kenapa kita menaruh tetap kata-kata mudah-mudahan atau semoga, ya kita mah tidak tahu ya, atau menginspirasi ataupun mengedukasinya, tapi viewer sendirilah yang bisa mengambil hikmahnya dari obrolan kita. Itu makanya tonton terus Tolombong Podcast nih. Tolombong Podcast itu harus ditonton ya. Ada itu termasuk itu dari Jawa Timur tuh. Mas Eko, klik ya subscribe Tolombong Podcast. Di live Facebook itu Supaya kan promosi. Jadi Tolombong kenal berapa? Ini apa? Tolombong itu berawal dari ketika kita mencari nama apa yang bagus, ada apalah yang lain-lain, ada James Hetfield, ada Steve Ray Vaughan, misalnya kayak gitu. Tapi ketika tidak sengaja dilontarkan, kalau nggak salah oleh Pak Akil, ini dilontarkan Tolombong. Nah itu kita sepakat karena makna dari Tolombong itu ternyata luas juga ya. Terbukti waktu menghadirkan narasumber tentang Kujang waktu itu, Kang Aris. Dia sempat heran juga, nah betul Tolombong namanya. Tapi benar filosofi Tolombong itu adalah mewadahi hal-hal apapun di dalamnya gitu loh, terutama yang positif ya. Jarang lah, kecuali Tolombong udah rusak pisan dipakai runtah gitu, bocor. Nah Tolombong yang yang bagus mah mewadahi yang bagus-bagus. Yang mudah-mudahan kita juga mewadahi hal-hal yang bagus-bagus ke depannya tetap gitu. Nah, untuk Tolombong Podcast ini sendiri kembali lagi untuk tema-temanya kita masih sangat mencari dari hal-hal yang ringan-ringan lah. Tapi suatu saat mungkin nyerempet juga ya bisa jadilah. Kita tidak tahu. Ya kalau ada usulan dari netizen juga ya temanya ya sok di komen usul temanya ini angkat. Nah, mungkin bisa lebih seru. Gitu. Nyerempet yang di sisi jurang lah gitu deh teman. Hal-hal yang sering kampus. gitu nih. Tapi bukan politik. Bukan. Kampusnya kan banyak Pak, kampus banyak. Kita mah tidak bicara politik, tapi nyinggung sedikit nggak apa-apa, nggak jadi masalah ya. Kita tetap masalah-masalah yang ringan ya, tapi lucu lah gitu. Tetap berpatokan untuk mengambil si viewer ini. Semoga informasinya menginspirasi dan mengedukasi gitu ta. Kedepannya Tolombong ini ya Tolombong ini kedepannya mah puntennya mungkin berada di atas prosedur lah. Cahayang. Punten Om Deddy lah. Kayak gitu. Ya, kan di perbincangan YouTube-nya gitu. Ada orang di terteng. Ya kedepannya mah berkembang lah, terutama Tolombong ini semakin banyak krunya karena jadi artinya kita bukan berpikir cuan, tapi ketika kita banyak krunya berarti kita banyak memberikan berbagi kesejahteraan dengan yang lain. Menarik ya nambahan kru teh kumaha ya teh. Jadi kru nanu loba ieu da saeutik. Ya artinya kru bertambah berarti ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah, kayak gitu. Berarti ada kemajuan.
semakin banyak kita memberikan peluang untuk lahan bekerja untuk yang lain-lain, kayak gitu. Itu ke depan nama. Entah muluk-muluk sih, ya seperti kayak gitu aja lah. Yang penting cuan. Ya, penting itu aja. Jadi kalau berbicara cuan, ya tidak juga. Tapi bukan kita tidak mementingkan mendapatkan rupiah, tetapi justru kita mencari rupiah itu. Mencari rupiah. Akhirnya Jadi pejuang rupiah. Ya kan mumpung-ngumpulnya, masalah mumpung-ngumpul. Jadi kan kalau berbicara tadi ya sedikit historical tentang Tolombong deh, dari obrolan warung kopi gitu ya. Nah, jadi ngobrol di luar ya tiris naon seberi ngopi ngobrolin aya satu ide gitunya yang memang ya diinspirasi dari masing-masing potensi untuk membuat sesuatu yang memang bisa memberikan hal yang positif lah buat semua yang melihat atau semua yang mengkonsumsi konten kita. Nah, alatnya bisa kikir nanya banyak, ojaknya. Ya. No aya we ieu mah handphone teh Masih permulaan. Masih permulaan. Nah, sebenarnya gara-gara Andi sebenarnya jadi Andi. Jadi Andi yang banyak menginspirasi juga anak muda yang punya potensi yang memang harus dikembangkan. Kita yang tua-tua. Udah ngerasa tua. Kecuali saya, pacar beres. Kecuali saya. Perasaan mana orang kene. Kita yang tua-tua kecuali saya kan gitu. Saya belum tua tapi sudah tidak muda lagi Ya. kayak gitunya. Tapi aya minimal lagi. Aing geus kolot, mah minimal geus pernah ngerasa ngora apa gitu. Nongora mah cantang tuh bisa kolot. Nah, tanya, kudu alhamdulillah bener bersyukur teh ya. Tah, tadi kan ngobrolin dia, Bah, aja ngobrolin konsep Tolombong yang bukan sedikit, mungkin ada banyak yang berubah. Walaupun walau alam ini bisa diterima oleh audiens atau tidak ya. Tapi setidaknya kita menginginkan sesuatu yang menyajikan sesuatu yang memang senatural mungkin kan gitunya. Nah, dengan tema-tema yang berkaitan dengan ya syukur-syukur yang lagi happening lah. Nah, itu yang diharapkan. Nah, berarti kan kemudian akhirnya nanti kudu merancang timeline kemudian bahasa Inggrisnya timeline dan jadwalnya. Kayak gitulah. Jadi Schedule bahasa Inggris. perasaan timeline bahasa Inggris. Bahasa Garut schedule. Gitu jadi akhirnya kan bulan Desember gitu ya, dan banyak orang tua atau orang-orang yang bekerja itu sudah di otaknya sudah ngomongin liburan kan gitu. Jadi tadi rada Nah, sebenarnya liburan kan banyak tujuan liburan, tapi harus hati-hati juga karena kan kondisi sekarang cuaca juga tidak kurang bersahabat lah. Banyak yang kemarin kan Sukabumi, terus Cianjur itu banjir, terus air sungai banjir bandang kayak gitu, banyak musibah. Nah, yang mau ke gunung itu harus juga hati-hati. Yang naik ke gunung kan biar fresh gitu ke gunung, tapi tidak ngelihat situasi alam seperti apa gitu. Mungkin banyak ke gunung. SMA minang ke gunung. Liburan kemana ya ngomong-ngomong gitu? Liburan sebenarnya. Pikiran liburan tuh ya naon di otaknya sih jadi. Sebenarnya lawan liburan paling enak itu tanpa beban. Paling enak liburan itu satu, tidak punya hutang, punya duit, ada kendaraannya, jadi enak lah. Lamun liburan banyak hutang, anggar mikiran hutang. Mungkin gitu mas seberapa puluh tahun dari kira-kira liburan. Liburan tanpa beban hutang gitu. Ya gila ya hubungan hutang tuh. liburan banyak hutang mah tetap liburan gitu, kalau itu mah pelarian lah. Jadi mau liburan aja gitu. Pengen sih liburan, pengen benar-benar liburan fresh gitu. Kemana liburan. Mananya
hari kepengen nama ke gunung tapi sieun da banjir bandang longsor gitu. Ke pantai tsunami. Terus Kalau negeri itu bukan duit. Jadi bingung. Cicing di mana? Cicing ada liburan ada nyawa HP deh. Beda no, geus ngalaman tegang we. Tegang banget ya. Jadi kalau bicara liburan menurut saya jadi kemanapun lah jangan terpatok harus misalkan ke Jogja, ke Bali, kemana. Yang penting mah itu tadi kita mempunyai etikat untuk benar-benar menikmati waktu senggang gitu. Ibaratnya ukur ke warung. Ari ka warung teh mah. Jadi ibaratnya ukur ke orang Bandung ya. Orang Bandung kada pakar misalnya kada pakar gitu muka timbal gitu. Nah asalkan dengan niatnya yang benar-benar membebaskan pikiran tanpa beban apapun itu bisa menikmati waktu yang nyaman. Tapi itu jadi kalau ngomongin liburan ke Tahura, tadi ngomongin timbal memang harus hati-hati kan di situ juga banyak monyet. Jadi ya ini salah satu hal yang harus dipertimbangkan ya. Ulah milih tempat di mana wae loh monyet. Jadi jangan cari tempat yang ada monyet kan ya Pak. Ini. Tapi benar kata Pak Arif. Jadi liburan itu sebenarnya kalau bahasa anak muda baheula gitu nya lain murahin everyday is holiday itu ya kan gitu nya. Artinya apa yang memang dilakukan kita setiap hari bisa menjadi penghibur buat diri kita kan begitunya secara ideal mah. Tapi udah pemikiran hutang anggar jangan Nah itu jadi diawali dari relax aja misalkan sekarang liburan nih di tanggal-tanggal merah ngejenggreng tuh komo ke Januari mah aya nu Senin, Selasa, Rebo, Kamis mutus salamannya liburan teh aya nanti Isra Miraj sama ini Cina teh Imlek eta Imlek Februari Imlek Januari. Aduh, saya udah lama nggak di Indonesia, sorry jadi pohon. Sudah penting di Garut. Di Garut mah sana mau Februari gitu. Nah gitu, jadi ya tanpa beban, walaupun hanya sekedar ke BBWS misalkan, nggak jadi masalah. Itu liburan itu asalkan menikmati benar-benar gitu tak. Tapi kadang-kadang kan liburan versi cowok. Perempuan, liburan versi perempuan dengan versi laki-laki itu berbeda. Jadi liburan versi cowok mah kadang-kadang lamun dikurang mau backpackeran dan kalau zaman dulu mah kerjaan kuliah mah keur ngorak gitu, zaman keur ngorak mah pepalidan disebutna teh. Ya bahasa lebih ripuhan lah. Ripuhan. Jadi lebih liburan atau liburan. Kadang-kadang kan liburan itu banyak menghabiskan uang gitu ya. Liburan banyak menghabiskan uang, tapi gimana caranya liburan itu tidak banyak menghabiskan uang. Nah, cing aya tipna teh. Suka ada ide cing. Liburan tidak menghabiskan uang banyak gitu. Karena kan yang paling banyak liburan itu pasti menghabiskan uang. Ya. Oke, berarti mau gitu mah, iya menarik yang menjadi tema teleport. Ketika di saat kita berubah konsep, kita coba angkat hiburannya. Karena tadi kan ada masukan Desember, Januari ini banyak nanti tanggal libur lah, tanggal merah atau cuti bersama lah gitunya. Walaupun ya saya itu bisa cuti sih sebenarnya. Sedih bisa. Ya, jadi mungkin bisa diangkat tadi. Berarti insight-nya bisa tadi satu bisa jadi narasumbernya memang berkaitan dengan pengelola hiburan. Iya. Bukan hiburan jadi pengelola hiburan. Kade Pak Jaki kalau nyerempet hiburan. Jadi berkaitan dengan pengelola tempat
apa istilahnya destinasi wisata lah gitu kan. Yang kedua tadi rada menarik, jadi liburan diangkat versi laki-laki dan perempuan mungkin dalam sudut pandang berbeda. Menawe mah misalkan nanti tadi mau ripuh gitu ya, yang senang, ambil anteng gitu kan. Nah, itu menarik tadi bisa kita angkat. Artinya jadi Andi aya masukan nih liburan cicing wae itu. Ayo wae gawe tuh dia ngobrol dari dia. Ya, liburan kan hari liburan ke Jawa mah bisa tidur di mana saja tanpa harus di hotel gitu. Itu bacalah Facebook ya. Facebook kayak nama ya, kalau kudu make kacamata wae. Tak udurna cerita dengan kabaca ku saya di YouTube. Sedang pada menonton saja, tapi banyak. Nah di Tolombong Podcast di YouTube itu Tolombong Podcast cari. Itu. Jadi balik lagi ke liburan. Kalau saya mah udah kena bukan hanya syariat saja tapi hakikat. Berat sih. Berat bisa hakikat. Ayam filosofinya tentang liburan nih. Jadi pertama ya disesuaikan saja si budgetnya ya. Budgetnya cukup na ketahuran ya tahura we. Nah, budgetnya cukup ke BBWS ya BBWS. Asal kita menikmatinya, yang penting ada kebersamaan dengan orang-orang terdekat kita. Orang terdekatnya bukan keluarga unggul. Jadi artinya seperti saya nih pengurus RW dengan para RT atau dengan siapa nah kayak gitu. Yang penting mah menikmati anu sebutnya me time teh. Tapi memang konsep liburan teh selama ini teh liburan berarti kan orang itu maksudnya liburan berarti tidak libur, artinya hari di mana kita tidak beraktivitas untuk bekerja atau mencari uang kan gitu berarti. Tapi liburan adalah aktivitas untuk menghabiskan uang begitu. Ya seperti di bule kan karena itu konsepnya di bule mah 11 bulan ini bekerja terus sahabokna saedana itu bekerja teh. Nah di akhir seperti sekarang Desember ini mereka tuh biasanya mendapatkan full cuti sebulan. Nah mereka mempersiapkan itu. Jadi mau kemanapun jebret gitu tak. Ibu mah. Tapi pengalaman saya pernah bahas dibalik kalau saya mah. Jadi setelah 11 bulan itu santai di akhir tahun sebagai dulu waktu IO-nya. Jadi panen. Karena banyak event-event yang diselenggarakan di akhir tahun kan gitu. Ya mungkin beberapa orang gitu ya. Iya berbeda. Beda-beda ya. Jadi waktu liburannya beda gitu. Boleh kok mau kerjaan motret makan poe biasa ulin liburan 1 minggu gawe kan gitu. Jadi kalau berbicara tadi konsep liburan ini kan berarti banyak yang bisa dipertimbangkan baik dari yang utama kan mungkin gini rencana mungkin jika Pak Jaki tadi deka gunung gitu kan ada rencana ada persiapan lah gitu ya. Cuman mungkin kalau tema-tema yang diangkat liburan lebih kita coba arahkan pertama referensi. Tadi menarik kan misalkan contoh Bandung kayak sebenarnya titik destinasi wisata bisa dipakai liburan dengan budget yang disesuaikan dengan budget maksudnya. Contoh misalkan mau ke Ciater lumayan mahal kan misalnya, tapi itu bisa jadikan referensi. Ciater juga banyak destinasi yang memang budgetnya bisa disesuaikan gitu. Nah, tapi banyak juga yang mengeluhkan kalau liburan di Bandung itu macet, banyak di jalan. Nah, gimana cara menghindari liburan tidak macet-macetan di Bandung? Itu berangkat ke tempat liburannya, tempat destinasi wisatanya tengah penting. Benar. Atau gitu ya. Ulah pas ke libur. Liburan anak. Kita pasti sepi. Eta konotasi macet eta mah ke orang-orang di luar Bandung. Orang-orang Bandung nama meriang ke mana-mana nah gitu. Aya nu ke Garut lah, aya nu ke Tasik lah, aya nu ke Soreang, ke mana nah gitu. Jadi memang Bandung ini ya memang macet. Tapi dengan awal minimal ya referensi. Contoh, nggak kurang inventarisir kira-kira Bandung mana wae. Tahuranya tadi bakar ya Tahura eksplorasinya juga bisa banyak titik untuk
liburan kan. Iya. Cuman mungkin ada destinasi wisata yang bisa menginap, ada yang tidak kan gitu. Kalau yang misalkan tidak menginap di Tahura, terus kalau daerah Bukit Tunggul, daerah sana Bukit utara ya, Tunggul, Bukit ya. Tunggul, ada Mana Cikole, Lembang. Terus daerah utaranya lagi sebenarnya banyak daerah utara. Ada Gunung Tangkuban Parahu, Manglayang, itu tempat camping itu banyak di situ. Terus kalau ke daerah timurnya itu ada Curug Cinulang itu Majalaya teh, Cicalengka itu kan ada sebenarnya. Terus ke daerah selatan, nah paling banyak juga selatan. Ada Cisanti, ada Kebun Teh, Pangalengan, ada Ciwidey, ada Ranca Upas, ada Talaga Bodas Garut, Kawah Putih, terus ada Cibuni, banyak gitu. Terus ke daerah tadi Bandung Utara, Selatan, Timur, Barat. Nah jarang yang Barat nih. Bandung itu di daerah Barat jarang yang dikunjungi, padahal banyak. Kalau Bandung Barat juga banyak. Nah itu jadi sebenarnya kan Bandung mah, kota Bandungnya sendiri mungkin tidak banyak ya. Maksudnya paling hanya wisata kota lah gitu ya. Wisata kota. Tong salah, Bandung sekarang juga kalau kita menyisir kembali ke Tahura ya, Tahura kesananya Tahura mah ada kabupaten Pak. Masih Bandung lah sebutnya lah. Bandung Raya. Kan di Cianjur ge orang mana orang Bandung. Bandung di mana di Cianjur gitu. Ada non sih sekarang ini dibuka destinasi wisata yang menarik dan eksplorasi di sana sudah banyak tuh, sekitar kawasan Dago ke sana tuh udah banyak. Ada tempat-tempat makan yang di posisinya tuh wah enak pisan lah lihat Bandung sananya. Nah jadi kalau bicara ke Bandung itu memang entong kuliner wae lah ulah cecapluk gitu. Sebenarnya menikmati Bandung gitu. Ya sebenarnya menikmati Bandung itu paling enak jalan kaki. Nah, bisa jadi Jalan kaki sebenarnya di Bandung. Kan enak keur trail kan, lari ke lompat kayak nama keur lari. Bukan dari kenyataan. Tapi yang jelas mah tadi ya kembali lagi bagaimana kita mengukur, misalkan pertama ya betul budgeting. Terus yang kedua kalau misalkan liburnya itu pakai nginap atau kayak gimana, dilihat lagi destinasi wisatanya kayak seperti apa, dan diperhatikan juga masalah cuaca. Ya, sekarang ini cuaca kan tidak menentu nih, jangan sampai misalkan datang ke destinasi wisata hujan ngerecak, hujan ngegebret, nah jadi tempat rubuh. Nah seperti itu. Tetapi juga nah ini satu hal, jangan juga terpengaruh oleh isu-isu yang wah rada-rada melikat lah, nah itu. Apakah ada tsunami yang 34 meter cenang kena teh atau kayak gimana? Kita mah banglas we. Kembali lagi liburan dengan pikiran yang tenang, pikiran yang santai gitu. Jadi tapi tetap memperhatikan bagaimana cuaca. Seperti tadi naik gunung di zaman hujan juga kieu, kan ada ripuh mana ya, nah gitu. Ciber gitu ya kan urusan kedinginan. Jika ke laut misalkan hujan nyebrang, akhirnya mah teu kokojayan cicing, penginapan gitu. Jadi tapi memang karena netizen orang bahasannya pokoknya yang ngelihat podcast kita juga harus punya informasi gitu dari apa yang kita sampaikan kan tadi. Kita antisipasi masalah kondisi di mana lokasi yang akan kita datengin kan gitu ya. Terus yang kedua juga kalau contoh untuk Bandung kan kalau isu-isu negatifnya mah tidak aman lah, gangster lah dan sebagainya. Ya kalau menurut saya sih sederhana ya, ketika berpihak kemanapun itu semua resiko ada ya, tapi artinya kita harus ada antisipasi. Jadi tidak semata-mata kita liburan ketika tadi misalkan penting senang,
tapi kadang-kadang menyepelekan hal yang sederhana kecil tapi membahayakan. Contoh anak kecil misalnya di keramaian terpisah dari orang tua gitu kan, atau misalkan hal yang sederhana, misalkan ada anak kecil yang tidak terpantau mainnya gitu, kadang-kadang jadi cilaka. Atau jauh-jauh di gunung atau main sama di mall kan di kecepit kan itu teh eskalator kan jadi bahaya ya. Artinya ya mudah-mudahan podcast kita juga akan mengarah ke situ. Jadi apapun temanya gitu akan diarahkan ke hal-hal yang memang mungkin bisa informatif, mengedukasi gitu kan, yang bisa dimanfaatkan oleh siapapun yang melihat. Ya, beberapa waktu yang lalu kan ada tema tentang sampah juga. Nah, jadi pas begitu liburan jangan terlalu banyak nyampah. Sampah, aduh, beres-beres ya sampah. Masalah sampah juga begitu liburan beres sampah di mana-mana. Kalau bisa mah bawa flashback lah, wadah sampah atau apalah, keresek minimal. Ulah kaos kaki kan. Itu juga harus diperhatikan gitu ya. Ya kayak sebelumnya kan di Tolong Podcast juga ada tuh yang dari luar ya. Jadi orang Indonesia yang tinggal di luar yang menggambarkan bagaimana kesadaran orang-orang di sana bahwa sampah itu menjadi tanggung jawab individu kan gitu ya. Yang mudah-mudahan dengan liburan juga tidak merupakan hal seperti itu lah ya. Jadi gimana kita memang tetap konsen dengan apa yang memang menjadi hajat hidup orang banyak lah gitu. Gitu sebenarnya. Jadi kita di web ini seberapa menit ini, aduh. Tapi menarik ya gitu, maksudnya kita ngomongin Tolombong ini satu tadi konsep, yang kedua akan menjadi tematik ketika apa yang kita sajikan, dan mudah-mudahan di episode berikutnya setelah episode ini kalau tampilnya mau dimunculkan dari bentuk nyawayang mau tampil, mungkin di episode berikutnya akan kita munculkan tema yang berkaitan dengan liburan. Mudah-mudahan secepatnya kita akan hadirkan para narasumber yang mungkin nanti akan dicecar pertanyaan oleh Pak Arif lah ya, sebagai host utama. Gitu ya. Oke. Oh iya, satu lagi. Jadi kalau 5 soal biasa aja mau ngomong hiji deui teh terus kira hiji deui gitu. Jadi 5 kembali mengacu bukan bule lebih bagus tapi hal-hal positif dari bule-bule untuk mengenai liburan itu, mereka udah merencanakan nih dari awal tahun mereka mana misalnya mereka Bali. Nah, orang-orang bule mah sudah menggali tuh mereka Bali teh kemana dengan literasi, dengan membaca sumber-sumbernya kemana nah kayak gitu. Dipastikan lokasi penginapannya di mana, itu banyak sekali sekarang. Bahkan nggak usah beli buku lah, nanti googling juga itu sudah bisa memberikan informasi yang cukup. Nah, dari situ rencana liburan yang berhasil itu akan bisa tercipta gitu loh. Jadi kekuatan modalnya, kekuatan dananya, destinasinya kemana, dipastikan seperti apa, kemudian jaraknya seperti apa. Kalau misalkan termasuk misalkan mencari harga-harga makanannya seberapa, nah gitu tak. Itu sudah di plot oleh bule mah. Biasanya gitu, kalau saya ngobrol dengan bulenya gitu. Asal bule wae gitu. Jadi paket liburan itu jadi dikomplit lah. Jadi sepaket dengan segala rupanya. Nah, di akhir tahun tiba, mereka tuh tinggal jreng berangkat, nah gitu. Dengan ada sampai membeli petanya kayak gimana itu. Liburan yang terencana mah gitu. Dan lagi kalau misalkan bawa kendaraan jangan sampai ugal-ugalan. Jadi liburan jadi di rumah sakit kan. Benar. Nah, kadang-kadang segitu saya beberapa kali pernah liburan Pak Jeki gitu. Hari ini saya pernah liburan jadi pernah jadi ketika benar kata Pak Jeki, kita tujuannya adalah liburan, tapi saya lihat ada beberapa pengendara yang malah seakan-akan sigano terkuat yang etalah di edit
Kita kan eta sih begitulah. Iya. Jadi ya itu hati-hati lah. Jadi apa yang memang menjadi tujuan juga dipertimbangkan dengan baik, dipikirkan dengan matang, dan dipersiapkan sebaik-baiknya kan gitu. Oke lah, jadi Ira tuh bah, narasumber. Jadi Siap. satu ya. Minggu depan kita menghadirkan narasumber yang berkaitan dengan liburan dan yang lain-lain. Mudah-mudahan, tapi yang penting mah ikuti terus lah Telombong podcastnya. Ya. Diramekan. Nah ini yang di Facebook Pak Jaki juga catatnya Telombong podcast. Amun gampang nama Telombong projectnya. Ya, Telombong project. Telombong project. Nah gitu. Telombong projectnya pakai bahasa Inggris. Ya. Untuk project pakai K. Project Kamu pakai Y, proyek. Ide juga boleh ya, ide ngasih narsum gitu dari. Boleh silakan. Kalau ada ide-ide siapa narsum yang dimunculkan, mangga siap. Saya ulah makan di Corbuzier lah, berat. Karunya ulah diganggu, ulah diundang-undang lah, mau seribu gitu mah. Lebih sama Bapak Prabowo. Entah oke, karunya ke persiapan, udah biarin aja dulu. Kita cari yang santai-santai aja dulu narsumnya ya. Oke, Kayak gitu. dia masukkan atau tong gawe-gawe kan dia kira kali-kali mah. Coba betok porsinya kan dia. Baca heula naon wae cenah komen. Kita komen teh naon wae nya. Coba di situ di. Oke. Itu kameranya begitu. Nggak bisa ngeliat. Oh, ini masih pada nonton atur nuhun yang masih nonton Kang Nur Hadi. Nah, Sama Kang Rifki. kalau karena aku bisa ngeliat kamera. Thank you. Oh, nah aja jelong aca ya malah. Cing, Andi ya, ini biar sekalian tahu ini tim inti dari Telombong Podcast. Ada Andi, ada Pak Jaki, ada Pak Arif, saya sendiri, ya seperti itulah. Ya, jadi ini tim-tim yang memang berusaha untuk menyajikan terbaik dan terinformatif gitunya, Arifnya. Nah, jadi mana? Kami tahu atau ini? Kadang dadah. Resolusi liburan, pokoknya mah ini mah pendapat saya pribadi Pak. Ya kalau pekerja mah kadang nggak ada hari libur sebenarnya mau tanggal merah itu tergantung perusahaannya, cuman manfaatin waktu sekecil mungkin untuk misalnya yang namakan liburan tuh badan happy, pikiran tenang. Intinya ya itu saja, karena kadang sejam juga menurut saya liburan. Karena jadi liburan deh. Liburan, salah satunya ngerjain lagi juga liburan. Yang penting mah nggak beban di pikiran, jadi bisa enjoy. Jadi rada beda ya. Kayak Pak Jaki mah kan tadi kudu utang beres ya beres. Yang penting berapa menit pun tidak memikirin apapun, bisa rehatin badan. Relax gitu ya. Oke. Karena kan balik lagi, kadang malahan kerja yang beda waktunya, yang hari libur tuh ada yang harus masuk kan, kayak franchise masa libur semua gitu. Jadi memang sebaliknya ya. Iya. Sebaliknya yang gitu ya. Para pekerja yang ramai di hari libur ya kayak tahura liburan kayak gitu kan, nggak mungkin para pekerjanya ikut libur gitu kan. Jadi ya menurut saya pribadi mah mau manfaatkan waktu setipis mungkin untuk relax. Itu udah hiburan. Iya. Tapi liburan itu tadi berarti kalau nanti percayanya liburan teh tadi karena konsep Pak Arif ya mah berarti dengan RT dan RW ya. Mohon maaf kalau kami kan sudah ada sampingnya. Coba dipromosi gitu ya. Kemana mau coba dipromosi. Ada jomblo mah nggak ada liburan, ada jomblo mah. Jadi bisa ada yang minat. Nomor sepatu saya Andi jago editing bukan pokoknya ya ini di balik layar ini Andi yang memang Semua otak teknis lah secara teknis Andi yang memang menguasai anak muda yang tadi saya bilang ini potensi yang saya harapkan juga kalau mau juga mungkin bisa jadi ajang pembelajaran buat teman-teman ya yang memang apakah mencerna dari apa yang kita sajikan atau memang terlibat misalnya pengen tahu nih Telombong gimana sih produksi kan bisa aja ya kita membuka saja kalau bisa nanti di komen apakah misalnya Pak saya pengen lihat dong produksi Telombong boleh nggak? Boleh ya, jadi siapapun lah boleh. Yang pasti tetap ikutin rule-nya, ulah boleh ningali tapi ngacak-ngacak ulah namanya.
Aku mau ngacak-ngacak kita mah. Oh, kamu di WC ngacak-ngacak dulu tadi. Gitu dong ini. Resolusi tahun baru, Oh, buat penutup soal resolusi. Jadi kayak harapan gitu Harapan. tadi tahun 2005. Di mana lah ya? Dari Ya lu paling mengorah lah. Kaliannya mutarnya. Ya, Andi dulu. target beli laptop Oh, harus kecapai. nah, Karena itu udah 2 tahun gagal. Semoga di tahun besok dan secepatnya bisa. ya jangan balik tangan hiji lah ya. Ya, amin. Nggak ada Ya, yang siapa tahu kan Nggak ada yang buat gitu guna buat trek ulah sama sehat fisik udah. Amin. Bekal penting. Itu bikinan pasangan itu Belum sih. atau tuh jadi nunek berminat gitu. Kalau pendekatan dipertanya. Cuman kalau Ada yang mending di dekat. Jeung nomad. Salahnya. itu dari saya. Kalau saya mau berharap nanti di Tolombong ada endorse. Nah, yang mau endorse silahkan. Semoga tahun 2025 banyak yang endorse. Mantap. Kita ke Tolombong pribadi. Ke Tolombong. Pribadi naon dia? Sama pribadi sama Tolombong. Sama. Jadi mengharapkan eta. Mengharapkan eta endorse. Tolombong ini ke pribadi. Oke. Eta unggul Om. Eta we unggul. Itu kurang panjang ya. Durasi 1,5 jam deui soalnya. Apa? Nah, akhir. Pergi hula tuh. Kan dia penutup. Oh, penutup apa? Oke. Ya pertama ya tadi sama lah. Ya. Gimana Tolombong ini bisa menjanjikan hal-hal positif itu buat semua yang menonton. Tapi buat kami ya tadi mudah-mudahan bisa menghasilkan pundi-pundi yang bisa ya tadi cek pajak kita mami bisa liburan nutupan hutang gitu nutupan hulang ke Tolombong ya bisa liburan ulah kita ngambil tanggit tuh sing cepet lo liburan itu berikutnya kalau secara pribadi ya keluarga sehat diberikan panjang umur yang lebih berkah lah ya jadi kita bisa di sisa usia ini bisa bermanfaat buat orang lain dan keluarga itu mungkin bermanfaat orang lain kok keluarga bermanfaat oke kan gitu. Berikutnya juga ya lebih baik lah semuanya. Lebih baik semuanya tidak hanya individu pribadi tapi lingkungan di sekitar kita. Saya harap siapapun yang memang masuk di lingkungan kita akan lebih baik. Itu saya harap. Satu nama, mangga. Kalau saya untuk Tolombong ya bisa mencapai tujuan yang ditetapkan di awal. Ya. Mencapai tujuan itu berarti ada satu titik pencapaiannya, nah itu tercapai. Kayak gitu. Kalau untuk pribadi, benghar awak, benghar pikiran, benghar hati. Kalau bukan awak, kendor atau Benghar awak teh benghar duitna benghar. Aya mobil benghar, aya rumah baruna benghar, rumah. Jadi lu penting cukup tanya. Iya gitu lah. Cukup mobil hiji, imah tilu kan gitu. Cukup. Ya gitulah. Amin. Mudah-mudahan resolusi 2025 ya semua tercapai. Dan ini tidak berlaku hanya buat kita, buat siapapun yang menonton juga mudah-mudahan punya resolusi yang lebih baik. Ada resolusi ulah nutup tapi naik kan gitu. Untuk lebih baik. Siap ya. Gitu. Ya, gitu Ayo, aja. Ya. Dek, mau ini? Emak Ada yang mau bicara lagi? nggak ada. Tok itu nih. Ngomong terakhir. Beri kesempatan. Terakhir kata-kata terakhir kayak gitu. Masih pakai doa silakan. Sebelum Pak Arif closing. Oh ya. Ya udah yuk itu tuh. Oke, itulah edisi khusus Tolombong. Yo. Ya, edisi khusus Tolombong Podcast kali ini ya mudah-mudahan lah apa yang kita bicarakan nanti bisa terwujud di 2025 ya, dan terus ikutin Tolombong Podcast apapun bagaimanapun tanpa ada viewer yang lebih banyak lagi kita tidak berarti apa-apa. Jadi ikuti terus Tolombong Podcast ya. Sampai di sini.